New Think and Grow Rich. Napoleon Hill. Laki-laki yang bermitra dengan Thomas Edison. Sejatinya, pemikiran adalah segalanya. Pemikiran adalah sesuatu yang sangat kuat ketika bercampur dengan kejelasan tujuan, kegigihan, dan sebuah keinginan membara untuk diterjemahkan menjadi kekayaan atau benda-benda lainnya. Bertahun-tahun yang lalu, Edwin Sibars menemukan bahwa Anda memang dapat berpikir dan menjadi kaya. Penemuannya tidak datang begitu saja, tetapi sedikit demi sedikit, dimulai dengan sebuah keinginan membara untuk menjadi rekan bisnis Thomas Edison yang termasyhur. Salah satu ciri utama keinginan Barnes itu adalah bahwa keinginan itu jelas. Dia ingin bekerja dengan Edison, bukan untuk Edison. Perhatikan baik-baik bagaimana dia mengubah keinginannya menjadi kenyataan. Dan Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai prinsip-prinsip yang mendorong ke arah kekayaan itu. Ketika keinginan ini, atau pemikiran ini, pertama kali berkelebat di benaknya, Barnes tidak memiliki posisi untuk melaksanakannya. Ada dua masalah menghadang. Dia tidak kenal Mr. Edison, dan tidak memiliki cukup uang untuk membeli tiket kereta ke West Orange, New Jersey, tempat laboratorium Edison yang terkenal itu berada. Masalah-masalah ini mungkin akan membuat kebanyakan orang patah semangat dalam mewujudkan keinginan tersebut. Tetapi keinginan Barnes bukan keinginan biasa. Edwin Barnes muncul di laboratorium Mr. Edison dan berkata bahwa dia datang untuk berbisnis dengan sang penemu. Bertahun-tahun kemudian, ketika bercerita tentang pertemuan pertama itu, Mr. Edison berkata tentang Barnes. Dia berdiri di hadapan saya, dengan penampilan mirip gelandangan, tetapi ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya yang mengesankan bahwa dia bertekad meraih apapun yang dia cari. Dari pengalaman bertahun-tahun berurusan dengan orang lain, saya belajar bahwa ketika seorang laki-laki benar-benar begitu menginginkan sesuatu sehingga bersedia mempertaruhkan seluruh masa depannya pada satu peristiwa demi meraih keinginan itu, dia pasti akan mendapatkannya. Saya memberinya kesempatan yang dia minta. Karena saya melihat dia takkan mundur sampai dia berhasil. Peristiwa-peristiwa sesudah itu membuktikan kebenaran pendapat saya. Sudah pasti bukan penampilan pemuda itu yang mengawali kiprahnya di kantor Edison. Penampilan Barnes sama sekali tidak menarik. Yang membuatnya diterima adalah pemikirannya. Barnes tidak langsung menjadi partner Edison pada wawancara pertama itu. Yang dia dapatkan adalah peluang untuk bekerja di kantor Edison dengan upah yang sangat rendah. Bulan-bulan berlalu. Tak ada peristiwa yang bisa mendekatkan Barnes dengan tujuan yang telah dianggapnya sebagai niat utamanya. Tetapi sesuatu yang penting muncul dalam benak Barnes. Dia tidak pernah berhenti memperkuat keinginannya untuk menjadi rekan bisnis Edison. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan para psikolog, ketika seseorang benar-benar siap untuk sesuatu, sesuatu itu akan muncul. Barnes telah siap menjadi rekan bisnis Edison. Dan dia bertekad untuk tetap siap sampai dia mendapatkan apa yang dia cari. Dalam hati dia tidak berkata, sudahlah, apa gunanya? Kelihatannya saya harus berubah pikiran dan mencoba bekerja sebagai tenaga penjualan. Tetapi dia berkata, saya datang ke sini untuk berbisnis dengan Edison, dan saya akan mewujudkan tujuan saya sekalipun harus menghabiskan sisa hidup saya. Dia bersungguh-sungguh. Kisah orang-orang akan berbeda kalau saja mereka mau menetapkan sebuah tujuan yang jelas dan memegang teguh tujuan itu hingga menjadi sebuah obsesi yang sangat kuat. Mungkin Barnes muda tidak mengetahuinya pada saat itu, tetapi tekadnya yang sangat kuat. Dan kegigihannya untuk fokus pada satu tujuan, telah menghancurkan segala rintangan dan mendatangkan kesempatan yang dia cari itu kepadanya. Ketika akhirnya datang, kesempatan itu muncul dalam sebuah bentuk yang berbeda dan dari arah yang berbeda dari yang diharapkan Barnes. Itu adalah salah satu siasat kesempatan. Kesempatan punya sebuah watak licik menyelinap masuk lewat pintu belakang. Dan seringkali kekalahan muncul dalam bentuk kemalangan atau kekalahan sementara. Barangkali inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang gagal mengenali kesempatan. Mr. Edison baru saja menyempurnakan sebuah alat baru, yang sekarang ini dikenal sebagai mesin dikte Edison. Para tenaga penjualnya tidak begitu antusias terhadap mesin itu. Mereka yakin mesin itu takkan laku terjual tanpa upaya yang sangat keras. Barnes melihat kesempatannya. Kesempatan itu muncul diam-diam, tersembunyi di balik sebuah mesin yang tampak aneh yang tidak memikat siapapun kecuali Barnes dan sang penemu.
Barnes tahu dia bisa menjual mesin dikte Edison, dan itulah yang dikatakannya kepada Edison. Edison memutuskan untuk memberinya kesempatan. Dan Barnes memang berhasil menjual mesin itu. Penjualannya bahkan begitu sukses sehingga Edison memberinya sebuah kontrak untuk mendistribusikan dan memasarkan mesin itu ke seluruh Amerika. Dari kesepakatan bisnis itu Barnes menjadi kaya raya. Namun dia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia membuktikan bahwa Anda benar-benar bisa berpikir dan menjadi kaya. Saya tidak tahu bagaimana cara mengetahui nilai sebenarnya keinginan awal Barnes itu. Barangkali bisa sampai 2 atau 3 juta dolar. 3 juta dolar pada awal abad ke-20 kira-kira setara dengan lebih dari 50 juta dolar dengan memperhitungkan daya beli pada awal abad ke-21. Tetapi jumlahnya tidak penting jika dibandingkan dengan aset yang lebih besar yang didapatkannya. Pengetahuan pasti bahwa sebuah impuls pemikiran yang tak berwujud dapat diubah menjadi imbalan materi dengan penerapan prinsip-prinsip yang telah diketahui. Barnes secara harfiah berpikir dirinya akan bermitra dengan Edison. Dia berpikir dirinya akan kaya raya. Dia tidak memiliki apa-apa untuk memulainya, kecuali mengetahui apa yang dia inginkan, dan determinasi untuk berpegang pada keinginan itu sampai dia mewujudkannya.